何罪之有？ Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video ini, Mimin membuat alur cerita Donghua terbaru dari film The Lord of Rock Devil. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai saat Kaisar Beitian akan dihukum para dewa. Mereka menginginkan kematiannya. Beitian dianggap licik dan juga menghina para dewa karena menggunakan sebuah harta yang dianggap penting oleh para dewa. Dia menggunakan harta itu untuk memberi manfaat bagi semua ras. 万族何罪之有？为谋！ Beitian melawan para dewa bersama Sulong Sang Naga. Saat dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertempuran, dia memberi Sulong kesadaran spiritualnya dan memintanya untuk melindunginya. Dia berpesan kepada Sulong untuk mencari pewaris garis keturunan dewa dan membantunya untuk menstabilkan dunia dan memberkati semua ras. Dia mengatakan saat Panmeng lahir, saat itu dia akan kembali. Kemudian Kaisar Beitian meninggal terkena tombak dewa. 却如提线木偶般任人操控，招神族血脉继承。 Di kediaman Lin, seorang pemuda bernama Lin Xiao terluka dan dibaluti dengan perban. Pelayannya Ying Er terjatuh ke arahnya. Tiba-tiba muncul sebuah kekuatan untuk menghentikan waktu. Sulong muncul dan masuk ke dalam dirinya. Saat dia sadar, Ying Er sudah berada di atasnya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Xiao menjawab dia hampir mati tertimpa Ying Er. Pada malam harinya, di kediaman Hou Qingsui, bawahannya He Lianfeng melapor bahwa Xiao yang sekarat sudah bangun. Dia juga mengatakan mereka tidak bisa terburu-buru membunuhnya karena ada banyak orang. Qingsui mengatakan tidak apa-apa sejak keluarga Lin kehilangan kontrak pernikahan dengan istana Hou Yusui. Taruhan pernikahan keluarga Lin menjadi bahan tertawaan. 醒来了，醒了。既然林家收掉了和云水侯府的婚，看出纳兰家的小姐不愿嫁，愿意赌老婆的，这玄京城怕是找不到。 Cerita berpindah ke kediaman Lin. Xiao kaget saat Ying Er mengatakan dia sudah koma selama 3 hari 3 malam. Xiao mengatakan dia mengalami mimpi yang panjang. Ying Er memberitahunya ibu Xiao pergi mencari obat tetapi masih belum kembali. Xiao mengingat pesan ibunya untuk menunggu ibunya kembali dan akan menghajar orang yang menyakiti Xiao. 是啊，少爷，你昏迷了3天3。回来了，我真是做了好长一个梦。 Xiao turun dari tempat tidur dan mengatakan seandainya dia sehebat dalam mimpinya. Ying Er menanyakan mimpi Xiao. Xiao menjawab di dalam mimpi dia adalah Kaisar Beitian, kaisar yang membela manusia. Dan dia terbunuh saat pemberontakan Vatikan Surgawi yang melakukan kerusuhan. Ying Er mengatakan Xiao dipukuli sampai-sampai tidak tahu dirinya sendiri. 要是我像梦里那么厉害就好了。天，在直天外界的北方神境，成为不是北天帝君战败，我就从梦里醒来。 Xiao merasa mimpinya sangat nyata. Dia mempraktekkan metode pemurnian jiwa untuk mengumpulkan energi Yuan, dan dia berhasil, dan menyadari mimpinya benar-benar nyata. Dan Xiao berjanji akan membalas dendam kepada orang yang menindasnya. 之法器具单元，少女一定会让你们付出代价。怎么回事啊？居然真的可行！ Keesokan harinya, Xiao sedang melihat sebuah kipas dan Ying Er masuk memberitahu kipas itu dari Tuan Shao Xuangwang dan Tuan Mu Feng yang datang untuk menjenguknya. Xiao tersenyum dan mengatakan ini yang diharapkan dari 3 sampah kota Xuanjing yang sama dengannya. Ying Er juga berkata, Tuan San Guang juga ada di sini. Dia menyuruh Ying Er menjaga Xiao. Dia akan menemukan cara menyembuhkan Xiao. Xiao mengatakan hanya Sang Guang yang peduli padanya. Kemudian Xiao mengajak Ying Er keluar. 少爷，这是赵玄光少爷。
不愧是和我齐名的玄金三让我废。照顾好公子，他会想办法给你治病的。 Saat sedang berjalan, Liu Shan muncul dan menanyakan Xiao sudah bisa bangun karena dia mendengar Xiao dipukul dan tidak bisa bangun lagi. Xiao menyuruhnya untuk minggir, dia justru mengikutinya dan mengatakan ada pendatang baru, Nona Xian di Meixian Suxian, yang menunggu kedatangannya. 听说你被打得起不来床，这不是醉仙楼新来了一位。 Kemudian datang Jian Yu dan teman-temannya. Jian Yu merupakan tuan muda Ho King Sui, seorang praktisi bintang 5 di daftar Feng Yun dari Aula Bela Diri Longho. Dia mengejek Xiao yang kehilangan tunangannya dan dipukul sampai merengek. Ying Er takut Xiao akan dipukul lagi, dia memutuskan untuk membawa Xiao lari dengan cepat. Xiao justru mengatakan jangan takut, gunakan mereka untuk berlatih. 紫林校林大少嘛，啊，前几天听是后公子动手了，江宇可是上了。啊，少爷怕是又要和人动手。 Jiang Yu mengatakan kepada Xiao untuk maju dan memukulnya. Xiao maju dan memukulnya menggunakan kekuatan spiritualnya, tapi kekuatannya menghilang. Dia justru dipukul Jiang Yu. Saat Jiang Yu menyuruh teman-temannya sama-sama memukul Xiao, kekuatan spiritual Xiao kembali tapi hilang lagi. Jiang Yu mengejek Xiao memiliki akar spiritual yang tidak berguna. Dia tidak bisa mengalahkannya. Dia mengatakan akan mengampuni Xiao jika dia meminta maaf padanya. Kemudian mereka mulai mengeroyok Xiao. Ying Er menolongnya, berhasil memukul 3 teman-teman Jiang Yu. Jiang Yu tidak menyangka kehebatan Ying Er. Dia mengumumkan setiap orang di sana yang mempunyai dendam dengan Xiao boleh balas dendam. Dia yang akan bertanggung jawab. Melihat Xiao dikerumuni orang, Ying Er berlari membawa Xiao kabur. 给你留条命。对了，天，我就给诸位做个主，大家有仇报仇。少爷，你们还差了点儿。我跑太慢了，才差点被人打死的。呀！ Malamnya tiba, Ying Er datang dan mengatakan ayahnya bertanya apakah dia sudah pulih. Xiao menyadari kebodohannya dulu yang tidak tahu bahwa ayahnya sangat peduli padanya. Ying Er menyampaikan pesan ayahnya bahwa orang sakit tidak boleh berjalan. Jika dia bisa berjalan, pergi ke aula leluhur untuk menerima hukuman berlutut. 哎呀，侯爷让我问你，身体恢复的人还没好，就又去上街找事儿。 Saat Xiao sedang berlutut di aula leluhur, Ying Er datang membawa kue kering, tapi sudah dia cicipi sebelumnya. Saat mereka duduk, Xiao mengatakan kekuatan Ki Ying Er meningkat, menjadi praktisi rana pemurnian tubuh yang dapat menembus rana vitalitas. Jadi makan banyak itu normal. Dia memberikan kue kering itu kepada Ying Er. 以前到底干了多少混账？接下武士，将气血转化为元气的时候，市长，就突破了。 以前老师骂你， Dan saat melihat sisa makanan di bibir Ying Er, Xiao menghapusnya. Ayahnya Lin Yin muncul membawa kue kering. Dia melihat kejadian itu dan marahinya karena menggoda wanita di aula leluhur. Ayahnya mengejar Xiao dengan sapu dan Ying Er justru sibuk memakan kue kering yang dibawa Lin Yin. 市长，就突破了。以前老师骂你，侯爷，你绑死你个逆子！ Teman-teman, ini adalah part pertama dari alur cerita film The Lord of Rock Devil. Apabila ada saran, kritik, dan ingin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.